Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, para calon pegawai negeri sipil yang hari ini sudah mengetahui informasi, sudah menjalani dan sudah mengetahui hasilnya, ya. Bagi yang belum lulus, ya, saya doakan semoga di tahun berikutnya jika umur masih memungkinkan untuk bisa ikut tes, semoga bisa lulus. Untuk yang sudah lulus, ya, selamat, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah, memperlancar segala urusan setelah mengetahui hasil dari rekapitulasi SKD dan SKB, kemudian bisa lulus, ya. Bagi yang belum masih menunggu, ya, masih menunggu sesuatu yang insya Allah pasti, ya. Yang menunggu, silakan berdoa terus karena salah usaha baik teman-teman itu iringi dengan berdoa, karena sebaik-baik senjata kita itu, senjata orang beriman itu adalah doa, ya. Jadi jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, agar mendapatkan keberkahan, ya, dari setiap usaha kita, setiap usaha-usaha yang halal dan thayyibah, halal lagi baik. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang ini tahap-tahap pemberkasan, ya, dalam ke masing-masing instansi, lembaga, kementerian dan sebagainya. Nah, apa saja, ya, yang disiapkan dalam pemberkasan yang itu memang membutuhkan waktu, ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh kementerian, lembaga atau instansi dari teman-teman sekalian. Nah, untuk pengalaman saya sendiri, ya, itu di Kemenak, ya, di Provinsi Sumatera Barat, ini pemberkasan ini memang sesuatu yang harus dipersiapkan, ya. Mulai dari yang pertama itu mapnya, warna mapnya. Jadi dari map saja itu harus diseragamkan, ya. Kalau Kementerian Agama itu warnanya warna hijau, itu disiapkan sebanyak 4 rangkap informasi sementara itu, ya, waktu itu. Dan alhamdulillah itu memang sengaja untuk dilebihkan, ya, supaya nanti mana tahu ada kekurangan, ya, lebih baik lebih daripada kurang. Jadi belilah map, ya, dengan jumlah yang lebih dari apa yang diminta. Mana tahu ada salah kita menuliskannya di halaman depannya, ya, menuliskan identitas kita tuh mungkin salah nama, salah apa, kita bisa menggantinya. Jadi kalau membeli itu paling enggak lebihkan agak 1 atau 2. Kemudian setelah itu isinya, ya, bagian isinya, ya, apa aja isinya. Nah, isinya itu meliputi segala berkas-berkas yang diminta oleh instansi atau kementerian atau lembaga teman-teman sekalian. Pastikan seluruh, ya, isi berkas-berkas itu mulai dari KTP, ijazah, ya, kemudian kartu ujian jika diminta, ya, pas foto, kemudian juga masuk ke dalam hal-hal berikutnya seperti piagam-piagam penghargaan, daftar-daftar riwayat hidup, kemudian jika diminta lagi sertifikat mandiri, ya, atau serdik, kemudian juga apalagi yang dimintanya, pokoknya berkas yang diminta oleh kementerian, lembaga, instansi teman-teman, ya, pastikan semua itu di checklist. Caranya begini, ya, memastikan semua lengkap itu artinya kita lihat daftar yang diminta apa aja, persyaratannya kita print, ya, ya, misalkan ada pemberitahuan, ya, ini pemberitahuan persyaratan untuk pemberkasan, ya, 1, 2, 3, 4 sampai sekian belas atau 10 berapa belas gitu, ya. Di teman-teman print, sebaiknya memang di print, bukan hanya di handphone saja, ya, di print, cetak, kemudian dipastikan checklist 1, mana yang sudah checklist. Misalkan surat keterangan berbadan sehat, ya, berbadan sehat, oke, mana dia, checklist. Surat keterangan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, checklist ada. Surat keterangan bebas narkoba, nafza, ada. Surat keterangan apalagi, kesehatan jiwa, ya, atau sehat, tidak gila, tidak warak, atau tidak edan, ya, pokoknya kesehatan jiwa itu ada, checklist lagi, ya. Dan segenap berkas-berkas yang lain yang dilampirkan, ya, daftar riwayat hidup kah namanya, pas foto kah namanya, kemudian warna fotonya juga jangan sampai salah, ya, warna background merah atau background biru, pastikan itu betul. Kemudian fotonya dikasih nama, ya, dikasih nomor ujian, ya. Jadi nama, nomor ujian itu penting dibuat di foto, mana tahu foto kita tercecer, ya, formasi apa dibuat, ya, nama, nomor ujian, formasi apa dibuat. Jadi mana tahu, ya, namanya manusia tuh kadang-kadang juga khilaf, ya, namanya tidak sengaja, tapi insya Allah sejauh ini tuh baik-baik saja, ya. Ya, jadi pemberkasan itu hal-hal yang harus teman-teman siapkan,
Kemudian yang paling penting adalah ya pastikan bawa terus KTP ya, foto dan KTP, materai disiapkan. Materai yang itu sifatnya itu materai 6.000 biasanya yang dipakai ya, lebihkan beli ada berapa ya. Waktu itu saya masih ingat saya beli sebanyak berapa belas tuh ya, 18 materai. Saking banyaknya keperluan kita maka dibuatkan banyak sekali ya. Kemudian selain materai, kemudian berkas-berkas, dan pastikan itu teman-teman punya tas ya, tas yang aman dari hujan, dari air. Misalkan tasnya berbahan dari plastik yang itu bisa tahan air. Mana tahu teman-teman ketika berangkat mengumpulkan berkas tersebut ke kementerian, ke kantornya yang minta, ternyata hujan lebat ya, ternyata teman-teman nggak bawa mantel atau nggak bawa jas hujan, maka sebaiknya tas teman-teman itu isinya itu ya, berkas-berkas teman-teman itu terlindung atau kedap air, tahan air. Biarlah kita basah-basah ya, yang penting berkas kita lengkap dan aman. Pastikan sampai di ruangan ya, tanya ke bagian security-nya di mana pengumpulan berkas-berkasnya, kemudian masuk dengan ucapan salam dan sampaikan ya, jika antri harus antri, ikuti aturannya ya, jangan nyolong sendiri ya, pokoknya patuh, santun ya, 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun ya, kemudian tertib dan disiplin sesuai dengan waktunya. Jangan sampai mengumpulkan berkas lewat dari hari yang tentukan, karena itu bisa berakibat fatal ya, bisa jadi teman-teman nggak lulus nanti kalau nggak sesuai dengan permintaannya. Pokoknya on time, disiplin sesuai dengan waktunya, tertib. Kemudian juga lengkapi bahan-bahan tanpa ada kurang satu apapun ya, pokoknya lengkapi semuanya, jangan sampai ada yang kurang meskipun satu berkas sekalipun. Nah, lagi ya, berikutnya teman-teman pastikan mendata berapa berkas yang diserahkan untuk di kementerian teman-teman, berapa berkas yang dijadikan untuk dikirim ke pusat ya, untuk ke kantor wilayah dan untuk arsip teman-teman, pastikan itu ya. Kemudian juga minta nomor handphone para penerima berkasnya jika boleh ya, untuk memastikan berkas kita itu sudah terkirim ke pusat atau belum. Kemudian untuk memastikan kapan, apalagi hal yang akan dilakukan setelah ini ya. Jadi terus minta informasi berikutnya kapan dan bagaimana lagi setelah itu ya, kepada orang-orang terkait yang bisa kita tanya, karena kita harus terus pantau sampai dapat SK, sampai dapat ya pengetahuan SK CPN, SK kapan dibagikan, NIP ya, nomor induk pegawai. Oke ya teman-teman sekalian, demikian saja dulu untuk hari ini ya. Semoga pemberkasan teman-teman sekalian ya, silakan disiapkan dengan baik dan semoga aman, lancar, selamat dan berhasil, sukses ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan kita berbagi di kolom komentar ya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.